Halo Jevon, Halo, halo Ko, gimana kabarnya? baik. Jevon gimana kabarnya? Baik, ini juga udah mulai kerja. Barusan aja mulai, jadi ya Oh oke. capek-capek gitulah. Jevon baru lulus ya? Ya, baru lulus tahun ini bulan Juli kemarin baru lulus. Oh oke. Jadi sekarang ada di mana Jevon domisilinya nih? Sekarang lagi kerja di Jakarta, jadi ya Mhm, karena kebetulan kerjanya juga nggak dari rumah, jadi mhm. ya Jepang sekarang kos di Jakarta. Oh oke. Tapi memang kamu asli kamu berarti bukan asli Jakarta ya kalau kamu ngekos di Jakarta? Bukan, aslinya Semarang, Oh oke. Merantau. Semarang. Semarangnya mana? Semarangnya biasanya kalau orang-orang tanya, orang yang awam gitu, jawabannya cuma di dekat stadion sepak bola. Oh di dekat stadion sepak bola. Iya. Sebentar ya, aku ingat-ingat dulu di mana stadion sepak bola itu. Kalau di Di Semarang tuh namanya Gor Jatidiri. Gitu. Di itu daerah di atas sih, Semarang atas. atas, iya 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 atas atas. Oke. Nama ininya apa? Nama kok jadi nanyanya sangat spesifik ya. Soalnya apa? Aku juga tahu aku tinggalnya di daerah dekat-dekat Semarang. Jadi dulu em, sering lah ke Semarang gitu ya. Dan cukup ya cukup banyak waktu dihabiskan di Semarang gitu. Tapi ya jadi it's good to Oh, have ada apa em, tamu dari Semarang gitu. Ya nggak ada deh. Soalnya ini tamu khas yang dari Semarang. Ya, kayaknya kamu pertama kali sih, jadi selamat wah, ya. oke, that's an honor untuk bisa disebut That's orang Semarang pertama berarti ya. orang Semarang pertama. Nanti aku tulis di ini ya, di description-nya orang Semarang pertama yang jadi tamu gitu ya. Ngomong-ngomong soal ini, kamu berarti baru lulus kuliah. Kamu ambil apa, by the way? Waktu kuliah ambil aktuaria. Oh, oke, ambil Ya. aktuaria. Um, ketika kamu masuk kuliah nih, ketika kamu masuk S1 tuh apa motivasinya kamu ambil aktuaria? Menarik sih sebenarnya. Jadi dulu itu dari kecil kan memang Jevon itu suka matematika. Jadi Hmm, memang ketertarikannya udah muncul bahkan sejak SD, sejak TK hmm, bahkan gitu. Kalau orang hmm, tua bilang katanya dulu itu selalu kalau pergi ke toko buku carinya kalau nggak buku tulis, buku kotak gitu untuk hmm, ditulis-tulisin matematika, ya cari buku matematika gitu, buku hmm, berlatih berhitung atau berlatih apa angka-angka gitu. Jadi hmm, waktu pilih jurusan kuliah itu pikirannya cari yang matematika gitu. Awalnya sih mau oh, matematika terapan. hmm, Cuman terus singkat cerita orang-orang itu mulai bilang kayak coba aktuaria gitu. Terus hmm. apa itu aktuaria? Katanya itu matematika dan mahal loh gajinya kalau bisa. Jadi kayak wah menarik nih kalau udah matematika gajinya mahal, bolehlah dilihat. Pertama dilihat, di research, terus tertarik ternyata gitu. Jadi karena tertarik itulah ya udah karena jurusannya baru, jadi anggapannya kompetisinya masih belum banyak. Hmm. Terus matematika terapan bukan matematika murni dan katanya waktu itu gajinya besar, ya udah masuk aja Oke. gitu. Iya, ya. Ini kayaknya apa orang-orang yang memang kalau dulu di waktu di apa namanya di mungkin tahun 2000-an awal atau mungkin 2010-an awal itu juga isu-isu aktuaria itu kan ada sempat bilang ya kayak salah satu pekerjaan yang paid well gitu ya yang apa di Oh Amerika ya itu oke. kan ada surveinya kan um, dan itu tuh memang lagi booming gitu ya apa salah satu pekerjaan yang salah satu yang dengan gaji tertinggi itu yang makanya orang jadi kayak berbondong-bondong eh, ini ya apa memilih aktuaria gitu dan sekarang juga di Indonesia mulai ada banyak apa universitas gitu yang buka program studi Ya yang aktuaria buka gitu. jurusan aktuaria. Mm-mm, mm-mm. Kamu kuliah di mana by the way? Jepang di Malaysia Oh di gitu. Malaysia. Cuman kampusnya itu bukan kampus Malaysia, kampus dari Inggris, dari Mm-mm, UK, bukan Inggris juga ya berarti UK, mm-mm. tapi yang punya cabang direct branch di Malaysia. Jadi ya Oh. lumayan lah ya, maksudnya kampusnya
kualitas dan standarnya itu standar Eropa, standar Hmm. UK, tapi nggak perlu jauh-jauh gitu di Malaysia Hmm. saja bisa. Nama Oh. kampusnya kalau mungkin ada yang pengen tahu ya Heriot Watt, Oh, bisa oke. di search Harriet Watt. Heriot Watt University. Terus kenapa jadi waktu itu waktu memilih kuliah kampus itu ada alasan khusus nggak kenapa memilih Harriet Watt University? Kenapa ke Heriot Watt itu satu, waktu itu ada di Malaysia. Mhm. Kedua, jadi kalau di aktuaria itu kita ada semacam apa ya, badan akreditasi gitu. Mhm. Kita kalau di UK itu namanya IFOA. Di IFOA ini ada beberapa universitas, salah satunya Heriot Watt itu yang kita hanya dengan kuliah saja, nilai ujiannya itu bisa disamakan sebagai nilai ujian badan akreditasinya itu. Jadi nggak perlu ujian lagi, nggak perlu belajar lagi setelah kuliah, Mhm. hanya dengan belajar di kuliah itu kita bisa langsung dapat exemption, kita bilangnya pembebasan Hmm. dari ujiannya mereka. Jadi kayak karena di Heriot Watt itu salah satu universitas yang paling banyak pembebasannya, jadi dari 7, kalau di kurikulum barunya IFOE, dari 7 ujian itu, yang udah dibebaskan itu sudah 6. Jadi tinggal satu Hmm. lagi. Ya tentu masih ada ujian-ujian lain yang harus diselesaikan kalau mau dapat gelar dari Hmm. IFOE, tapi itu sudah sangat banyak, mengingat waktu Jevon kemarin masuk, itu berbagai macam universitas yang lain menawarkan paling hanya satu, hanya tiga, gitu. Sementara ini 6. Jadi makanya Hmm. kenapa pilih di situ dan di Malaysia. Ada berbagai pertimbangan lain sih, misalnya kayak kuliahnya cuma 3 tahun. Awalnya Hmm. sempat mau ke Singapura, tapi Singapura 4 tahun. Hmm. Lalu gelarnya, kalau di Malaysia itu gelarnya sudah Bachelor of Science, jadi science. Tapi kalau di Singapura misalnya itu masih Business Administration, jadi Hmm. masih jadi kayak ya ada gengsinya gitu, kayak masa bisnis gitu kan, harusnya ini kan science, namanya aja actuarial science gitu. Hmm. Jadi ya udah deh, atas pertimbangan-pertimbangan kayak gini akhirnya memilih untuk ke spesifik memilih Heriot Watt. Oke. Cukup banyak pertimbangannya ya, dan yang itu ya kayak menarik juga tuh yang IFOA itu. Itu by the way itu kan tuh berarti badan kayak PAI-nya ini ya, PAI-nya Benar, UK benar, gitu. PAI-nya UK. Dan diakui sama PAI nggak? Maksudnya kalau misalnya nih kamu memutuskan untuk berkarir di Indonesia gitu ya sebagai aktuaris Indonesia tuh bisa nggak gitu? Jujur nggak tahu, Jevon kurang tahu aturannya Hmm. PAI gimana. Cuman yang Hmm. Jevon tahu adalah di Indonesia itu eh, ada bahkan beberapa aktuaris profesional di Indonesia nggak punya akreditasi atau apa ya, nggak punya sertifikasi, mungkin bukan akreditasi ya, sertifikasi dari PAI, tapi punya Hmm. dari IFOE atau yang punya Amerika Hmm. SOE gitu. Jadi Hmm. dari situ Jevon merasa bahwa mungkin tidak diakui PAI, kurang tahu juga, ini harus riset lagi, Hmm. tapi minimal dengan punya sertifikasinya IFOE ini kita kerja di Indonesia diakui Oh gitu. bisa, tetap bisa gitu Ya, ya. tetap bisa, terutama perusahaan-perusahaan multinasional kayak Hmm. asuransi gitu kan, kebanyakan multinasional. Hmm. Itu mereka menerima juga yang IFOA. Hmm. Oke. Jadi em, nggak masalah ya. Tapi kamu memang cita-cita secara jangka panjangnya itu mau kerja di Indo atau mau nyoba kerja di luar atau gimana? Kalau cita-cita jangka panjang sebenarnya melenceng banget sih. Sebenarnya kalau ditanya passion, ditanya tujuan hidup itu Jevon lebih ke arah pendidikan malahan, Hmm. bukan ke Hmm. arah aktuaria atau asuransi atau keuangan. Tapi Hmm. ada beberapa pertimbangan gitu. Ya, ini bisa panjang lagi kalau diceritain semua, but long story short, intinya bahwa untuk karir Jevon mulai, Jevon pengen belajar, Jevon pengen menikmati dulu dunia keuangan, karena waktu kuliah aktuaria itu jadi terbuka matanya, oh ternyata Hmm. dunia keuangan tuh nggak monoton-monoton banget, nggak Hmm. seperti yang Jevon bayangkan waktu masih SMA gitu. Ternyata ada juga yang Jevon enjoy di dunia keuangan ini. Jadi Hmm. kayak,
oke lah sudah punya gelar aktuaria, sudah berkecimpung, udah mulai masuk di dunia keuangan, I mean, why not dicoba dulu, mungkin maybe nggak tahu ya kalau sekarang ditanya mungkin 10-15 tahun, but we'll see apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi juga, bisa digabung, bisa ini. Maksudnya nggak mau juga menutup kemungkinan lah. Kalau harus gini, harus gitu, gitu enggak. Gitu. Apalagi Hmm. sekarang dunia zamannya udah berubah. Ya, who knows apa yang akan terjadi, opportunity apa yang Jepon bakal dapat di masa depan. Hmm. Bagian apa tadi kau bilang yang kamu enjoy itu, yang bagian apa apa khususnya gitu dari kayak kamu belajar 3 tahun gitu, yang apa sisi apa dari aktuaria yang ternyata kamu tuh apa rasa paling menyenangkan gitu. Kalau menurut Jepon yang paling menyenangkan itu sebenarnya bukan asuransinya, personally Hmm. ya. Personally Hmm. Jepon itu setelah belajar matematika di asuransi, konsep asuransi dan segala macam, Jepon kurang tertarik gitu. Ya oke lah, maksudnya sebagai orang awam yang tahu cara ngitung premi, Hmm. cara menghitung benefit kalau terjadi Hmm. sesuatu yang tidak diinginkan, itu oke, orang awam boleh. Tapi kalau sampai kerja di dalam perusahaan, memelihara atau membantu perusahaan ini dari sisi aktuarianya itu kayaknya kurang menikmati. Jadi Jevon itu lebih ke arah keuangan yang kayak bank gitu, Hmm. bank terus investment Hmm. gitu. Jadi yang lebih ke arah situ, bukan ke arah asuransinya. Jadi mungkin agak melenceng, tapi ya bersyukur juga waktu kuliah belajar, jadi ada exposure-nya dulu lah. Iya, iya, iya. Soalnya biasanya kan kalau apa orang ngomongin aktuaria itu identiknya sama asuransi gitu, yang pertama Bener, kali bener banget banget. kebayang ya kan. Tapi ternyata tuh yang kayak Jevon bilang ada sisi-sisi lain yang enggak, yang ternyata bisa juga gitu ya, kayak maksudnya Benar. ada sisi yang Bahkan malah-malah. sebenarnya aktuaria itu kalau di negara-negara kayak Hmm. Amerika, di benua Eropa, itu bisa di mana aja, di banking bisa. Yang terbaru itu yang mungkin menurut kita agak mind blown juga untuk orang Hmm. Indonesia atau orang sekitar-sekitar Malaysia, Singapura, Singapura kurang tahu, tapi Malaysia gitu, itu bisa juga di AI, bisa Hmm. juga di IoT, bisa di Hmm. vehicle, mobil listrik, kendaraan listrik, sustainable energy. Aktuaria itu bisa kerja sampai di situ, perminyakan. Hmm. Jadi bukan cuma asuransi, in the end memang core dari aktuaria itu adalah mungkin stigma orang masih di asuransi, bener sih, nggak salah gitu. Cuman Hmm. sebenarnya konsep dari aktuaria itu kan resiko, menghitung kemungkinan, Hmm. peluang, dan dikaitkan dengan keuangan gitu. Hmm. Bisa jadi keuangan perusahaan, rugi laba, dan Hmm. segala macam. Jadi menurut Jepon, aktuaria itu kalau benar-benar didalami dan kalau benar-benar dipahami, itu manfaatnya bisa di mana-mana. Hmm. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan skill set yang kita punya di sektor pekerjaan yang kita kerjakan. Betul banget, setuju, setuju. Nggak Gitu. masalah gitu ya, maksudnya apalagi di matematika, secara umum matematika gitu ya, itu kan harusnya kita fleksibel ya, kayak Benar. kita kayak karena skill set berpikir apa kritisnya atau apa kayak berlogikanya itu harusnya bisa membuat kita ditempatkan di mana aja dalam tanda kutip ya. Benar. Jadi bisa mengadopsi apa sih yang bisa diambil kalau kita belajar ini, terus mungkin ambil benang merahnya gitu. Benar banget Iya, yang kamu iya. tadi bilang. Nah, aku mau nanya nih selanjutnya. Kan tadi kan Jevon bilang ya, ternyata sebenarnya passionnya itu di dunia pendidikan. Nah, itu maksudnya gimana? Bisa dijelasin nggak? Kayak gimana? Ngajar kah atau apa? Oke, mungkin cerita dulu lah ya, cerita Hmm. background sedikitnya. Dulu itu selain dari matematika, Jevon itu tertarik sama ngajar gitu. Hmm. Karena nggak tahu mulainya gimana, ceritanya gimana, tapi tertarik aja gitu. Hmm. Inspirasi aja gitu melihat guru-guru yang kayaknya kok bisa membuat orang yang nggak tahu, jadi paham, bahkan mungkin ada yang suka gitu Hmm. sama apa yang diajarin. Itu kan sebuah kepuasan sendiri bagi yang mengerjakan, which is guru di sini. Hmm. Nah,
Jadi sebenarnya dari dulu tuh berjalan beriringan terus. Jadi misalnya waktu SMP atau SMA itu Jepon sudah jadi tutor sebaya. Jadi bantuin teman-teman, Mm-mm. misalnya kasih latihan tambahan, kasih kelas tambahan buat yang kurang bisa matematika. Terus Mm-mm. waktu kuliah juga diberi kesempatan untuk ngajar olimpiade. Kebetulan Mm-mm. juga itu pernah ikut olimpiade matematika, jadi Mm-mm. ngajar juga. Nah, semakin lama Jepon bukan concern, semakin lama Jepon itu memperhatikan dunia pendidikan, sekolah lah khususnya, les dan segala macam. Dan juga semakin lama Jepon berada di Olimpiade, Jepon sadar bahwa Jepon itu nggak enjoy sekolah. Gitu. Jepon lebih enjoy belajar matematika di Olimpiade daripada Mm. matematika di sekolah maupun sebagian besar pelajaran yang ada di sekolah. Terus Jepon mulai compare gitu. Apa sih yang Mm. membedakan? Ternyata cara ngajarnya berbeda, pembahasannya berbeda, approach terhadap sebuah materi atau topik itu juga berbeda. Mungkin kalau di sekolah dulu zamannya Jepon itu masih kayak ya udah pokoknya kalau matematika hafalin aja rumus ini, nggak dikasih Mm. tahu caranya, nggak dikasih tahu backgroundnya, kita cuma semata-mata belajar itu untuk ngafalin rumus dan bisa mengerjakan soal ujian. Kalau Mm. di Olimpiade, hafal rumus nggak menjamin bakal menang gitu. Mm. Bahkan yang menang itu kebanyakan tidak hafal banyak rumus, mereka memanfaatkan logika, mereka tahu mereka punya tools ini, mereka punya tools itu. Kalau soalnya seperti ini, mereka akan pakai tools yang mana. Mm. Mereka tahu. Sementara di sekolah kan nggak, kita udah dikasih tahu, oh kalau soal ini pakai ini, soal itu pakai itu. Jadi ya ini backgroundnya kenapa Jepang itu sekarang concern banget sama pendidikan khususnya matematika karena memang sukanya di matematika. Jepang Mm. kayak merasa bahwa selama di sekolah itu hampir tidak ada yang eh, hampir tidak ada hal baru gitu yang mungkin teman-temannya Jepon yang kurang suka matematika itu masih paham sampai sekarang gitu. Mungkin mereka rumus-rumus yang dulu sering mereka pakai juga sudah lupa, mungkin kalau disuruh ngerjain lagi bingung, atau sekarang kita sudah punya Google, kita punya kalkulator kayak kalkulator gitu. Jadi Mm. esensinya jadi nggak ada gitu. Makanya Jepon punya impian bahwa bukan jadi guru yang guru biasa, tapi Jepon lebih kepengen membuat sebuah transformasi gitu di sistem pendidikan khususnya di matematika gitu. Mungkin bisa nggak harus jadi guru, mungkin jadi praktisi, mungkin Mm. jadi pegiat pendidikan aja itu nggak masalah sih. Jepon nggak menutup kemungkinan juga pekerjaan apa yang bisa Jepon kerjakan asalkan itu memberikan Jepon ruang untuk berkreasi mengenai sistem pendidikan yang menurut Jepon lebih baik dari yang ada di Indonesia sekarang. Gitu. Makanya kenapa kemarin waktu tahu si Nadiem Makarim jadi menteri dan dengan gebrakan-gebrakannya itu cukup cukup semangat sih, cukup cukup senang gitu. Oh ternyata mungkin susah lah ya kalau diterapkan di skala nasional dengan berbagai ketimpangan di sana sini. Susah apalagi sekarang lagi ada pandemi gitu. Cuman ide yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang Pak Nadiem itu menurut Jepon ya itu harusnya esensi pendidikan bukan yang selama ini Jepon alami gitu. Nggak tahu ya sekarang kalau sekolah online gimana juga nggak pernah ngalamin. Cuman itu experience Jepon waktu di sekolah dulu. Ya itulah yang membuat Jepon jadi kayaknya memang passionnya di sini sih. Kayak ada semacam yang ganjel gitu ya kalau Mm. orang sekarang bilang ganjel gitu kayak kayaknya harusnya nggak gini deh harusnya tuh Mm. bisa gitu diubah. Oke, jadi lebih ke ini ya, Jevon ya, apa melihat situasi. Jadi ini sebenarnya masih adalah apa ya, suatu masalah yang sama ya. Jadi di zamanku itu juga aku mengalami hal yang sama gitu ya. Maksudnya secara umum mengajarkan matematika itu masih diberikan sebagai sesuatu yang um, apa ya, dogmatis gitu ya, kayak nih gitu Ya benar-benar. ya, dikasih gitu ya, ini kalau ya kenapa nggak tahu ya, pakai aja gitu, orang Iya, tidak di nurture gitu untuk berpikir kritis gitu kan ya. iya Dan benar. ternyata tadi seperti penjelasannya Jevon juga, oh ternyata masih terjadi juga gitu ya di zamannya Jevon gitu. Dan Iya, mungkin ya, dan memang sih betul kalau di Olimpiade kan memang kita dilatih untuk berpikir out of the box itu ya, berpikir kritisnya itu mungkin yang Jevon apa crave, yang pengen dicari tapi nggak ada, yang mungkin membuat Jevon merasa lebih nyaman itu ya, apa
mungkin ya di Olimpiade Matematika daripada di matematika sekolah gitu. Iya, benar-benar. Kalau di matematika universitas sendiri, kamu kan mengalami nih. Jadi kan ada yang namanya matematika sekolah, Olimpiade. Sekarang di level universitas tuh kamu mengalami hal yang sama atau gimana? Sebenarnya selama Jevon belajar di universitas itu eh, hal yang Jevon suka, ada yang suka, ada yang nggak suka sih. Yang Hmm. Jevon suka itu adalah ya namanya universitas, dosennya nggak mungkin kasih banyak-banyak gitu. Dia hanya kasih sedikit, kasih dasarnya. Ketika nanti diberikan soal latihan atau tugas, kita yang harus mengembangkan. Itu bagian itunya Jevon suka. Cuman yang Jevon kurang suka adalah kembali lagi, jadi nggak tahu mungkin karena aturan dari IFOA, Jevon nggak tahu harus dan emang nggak bertujuan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu yang mana gitu ya, lebih ke kolektif aja hasilnya bahwa waktu exam itu rasanya tuh exam doang yang penting gitu. Jadi selama 1 semester belajar itu exam, nilai final exam di akhir semesternya itu bobotnya sampai 70-80%. Gitu. Jadi practically kalau misalnya selama ngerjain tugas, selama ngerjain midterm, selama ngerjain latihan kamu oke, exammu nggak bisa ya, yang nggak ada gunanya. Gitu. Itu bagian itu yang Jevon kurang suka. Karena menurut Jevon namanya belajar itu evaluasi bukan cuma semata-mata dari final exam, dan kita sudah melihat sendiri dengan adanya sekolah online ini, kalau kalau tumpuan penilaiannya itu dari ulangan yang modelnya closed book, pasti gagal. Nggak akan ada yang belajar gitu, karena mereka ulangan bisa lihat Google, bisa tanya, bisa bisa melakukan ini dan itu. Oke, kita akui bahwa sebagai murid, sebagai mahasiswa harusnya kita itu mempunyai integrity gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, secara sistem sudah nggak benar gitu loh. Harusnya malah ketika sekarang semuanya online dibuat open book sekalian. Bentuk soalnya diubah dari yang lebih ke menguji konsep, kita menguji penalaran. Karena kalau menguji konsep doang bisa lihat buku kan. Gitu. Kita menguji penalaran, kita menguji kritis. Kalau perlu dikasih aja gitu sumbernya, bacalah sumber dari sini, tolong analisis. Jadi HOTS yang selama ini dibilang orang-orang susah untuk dicapai itu sebenarnya mudah. Selama ini kita susah mencapai ke sana menurut Jevon karena memang nggak terbiasa. Kita tuh levelnya kalau di sekolah dulu waktu Jevon sekolah itu masih kayak kejadian bom Hiroshima tanggal berapa titik. Kita nggak ditanya apa sih latar belakangnya, kenapa kok Hiroshima, kenapa kok di jam segitu, kenapa tanggal segitu, ada nggak hal-hal lain yang melatar belakangi kok Amerika mau mengebom Jepang di samping yang udah ada di buku sejarah. Mungkin aja ternyata ada sesuatu berita yang kita nggak tahu, informasi yang kita nggak tahu, ternyata melatar belakangi itu. Nah, kalau kita belajar sejarah contohnya dengan konsep yang seperti ini, dengan konsep cerita, bukan fakta, bukan sekedar tahu tanggal, tahu tokoh, tahu ini yang dangkal-dangkal, menurut Jepang pelajaran itu bisa dinikmati, pelajaran apapun gitu. Meskipun enggak diminati, ya mungkin bagi Jevon misalnya nggak suka biologi, ya memang nggak suka gitu, tapi at least bisa lebih dinikmati waktu belajar. Gitu. Oke. Itu ya yang pertama, poin pertamamu tadi itu juga aku rasakan tuh, benar, aku juga setuju banget. Lebih ke jadi kamu merasa pembelajaran yang tadi itu kan lebih berbasis hasil gitu ya, dan bukan Ya, proses gitu ya. benar. Di sini juga saya di kampusku ya di NSW itu juga beberapa mata kuliah tuh final exam tuh bobotnya tuh kayak ya mungkin nggak se ekstrim kamu yang 70-80 ya, mungkin dia 50 lah di sini. 60 maksimal kayaknya, nggak ada yang 70. Tapi sama kayak kalau misalnya kamu pas lagi nggak performamu lagi nggak bagus pas final exam gitu, misalnya agak nggak enak badan atau maksudnya ya mungkin gimana ya, maksudnya lagi nggak in the apa ya di right state of mind misalnya, tapi kamu tuh sebelum itu bagus, itu kamu jadi kamu dianggap tidak bisa gitu menurut sistem Iya, ini benar. gitu. Itu aku setuju banget sih. Aku juga setuju kalau misalnya kita tuh harus mengedepankan proses gitu. Cuma mungkin
kalau dari sudut pandang lain juga ya secara realitanya ini yang agak susah karena tidak semudah itu ya, maksudnya tidak sehitam putih itu gitu. Karena secara realita juga orang pasti mau, kalau kita kerja gitu misalnya, ya orang mau lihat hasil gitu ya. Maksudnya apa caramu yang penting jadi masalahnya apa itunya misalnya gitu. Jadi ya ini isu yang apa ya menarik Kompleks. menarik kompleks, menarik untuk dibicarakan. Mungkin bisa Iya, kayak breakdown gitu. Apa sih ini apa masalah-masalah yang melatar belakangi iya, gitu. iya. Dan satu lagi yang tadi aku ambil dari penjelasanmu yang tadi tentang itu yang apa bom Hiroshima itu, ya itu berarti mungkin pembelajaran itu jangan dari satu sisi gitu ya, maksudnya ya misalnya tadi gitu ngasih dogmatis kan, maksudnya ya dari orang aku ke kamu, aku memberikan informasi ini ambil Iya, gitu satu informasiku, arah lah, satu arah itu kan. dan satu Tapi sumber. dan satu sumber betul ya itu. Tapi bisa aja ada kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu share gitu. Jadi itu yang mungkin ya yang apa yang masih kurang gitu ya, yang Iya. sifatnya kayak gitu. Aku setuju sih. Aku apa kayaknya apa aku belajar banyak dari jawabannya Jevon dari tadi. Ya, I think itu it's important juga gitu ya. Kita nggak bisa, ya apalagi di zaman internet gitu ya. Maksudnya informasi kayak Benar. gitu ya. Informasi banyak, kita bisa tahu mana yang benar mana yang enggak tuh gimana itu. Kita butuh Iya, berpikir kritis. iya, Kita banyak sumber, gimana mengolahnya kita kan harus tahu. Ini benar, benar. ya itu benar sih. Wah, ini menarik sih kalau ngomongin ngomongin ini. Aku juga suka soalnya kayak apa ngomongin pendidikan gitu. Kayak diskusi tentang hal-hal yang sifatnya lebih filosofis kayak gini tuh Iya, iya. menarik menarik untuk ditelaah gitu. Oke, tapi mungkin aku bakal apa namanya tidak ngomongin itu sekarang. Iya. Aku penasaran sih apa tadi aku jadi kepikiran gitu ya mau nanya Jevon, kuliah di Malaysia itu rasanya gimana? Kamu merasakan ada persamaan sama Indonesia, ada perbedaan? Itu kira-kira apa? Meskipun orang-orang itu bilang Indonesia Malaysia dekat, tetap sih ada culture shock-nya. Hmm, Jadi nggak bisa dipungkiri ketika sampai eh, ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, bukan berarti baik dan buruk atau buruk jadi baik ya, tapi hmm, beda aja gitu. Misalnya kayak di Indonesia kita satu bangsa itu bisa bahasa Indonesia, satu negara semuanya. Sementara di Malaysia, meskipun bahasa nasionalnya bahasa Melayu, tapi ada yang bahkan dari sekolah nggak belajar bahasa Melayu. hmm, Gitu. Lalu sistem pendidikan di Malaysia itu tidak se-uniform di Indonesia. Jadi ada tipe-tipe sekolah di Malaysia itu yang dikelompokkan menurut ras. Jadi hmm, misalnya kalau kamu keturunan Tionghoa, ya sekolah kamu itu akan lebih banyak belajar bahasa Mandarin. Kalau misalnya kamu keturunan India, ya lebih banyak belajar bahasa Tamil. Kalau kamu keturunan Malaysia, yang orang asli Malaysia, ya kamu akan lebih banyak belajar bahasa Melayu. Kamu juga ada sekolah yang lebih banyak pakai bahasa Inggris. Jadi hmm, ada orang-orang tertentu di Malaysia itu yang kelihatannya harusnya bisa bahasa Melayu kok malah nggak bisa, itu ada. Atau hmm, sebaliknya, loh kamu kok nggak bisa bahasa Melayu padahal orang Malaysia, itu ada juga, dan itu hmm, normal buat mereka. Sementara buat kita mungkin agak aneh ya. Gitu. Kita hmm, kayak bingung, ini ngomong sama orang ini harus pakai bahasa apa, orang itu harus pakai bahasa apa. Itu sih yang paling benar-benar kerasa beda. Lalu yang cukup menarik sih, nggak tahu ya apakah ini bisa di generalize ke seluruh Malaysia, tapi orang-orang yang Jevon ketemu itu di Kuala Lumpur ya, kebetulan di Kuala Lumpur, di ibu kotanya itu, malah lebih banyak yang bisa bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. oh oke, Gitu. Jadi itu yang cukup unik, cukup beda hmm, hmm, pengalamannya. Lalu kalau dari sisi yang lain, yang sempat buat bukan jet lag ya sebenarnya, tapi kaget lah. Itu adalah ya karena mungkin di beda daerah gitu. Sementara dulu di Semarang kan udah tahu, oh jam segini matahari terbit, jam segini matahari terbenam. Di hmm, Malaysia itu semuanya telat 1 jam, hmm, 1 jam lebih lah. Gitu. Jadi kita
kita di Malaysia itu jam 7 malam, di Indonesia udah gelap gitu, di Malaysia itu masih terang gitu. Terus kadang di Hmm. Jepang kayak, ini kok kayak baru jam 6, baru jam 5, Hmm. ternyata udah jam 7 gitu. Jadi masih kadang-kadang, bahkan sampai kemarin mau pulang pun kadang masih salah gitu. Hmm. Kayak, ini kayaknya masih jam segini kok ternyata udah jam segini gitu. Itu Hmm. sih. Terus secara ini ya, secara culture itu juga pasti beda, Hmm. apalagi sama Jawa, sama Semarang kan beda jauh banget gitu. Hmm. Kalau di sana itu, menurut Jepon, kelompok rasnya itu, lebih lebih gimana ya ngomongnya, jadi gini, di seluruh bagian Malaysia itu kita minimal pasti bisa nemuin orang Chinese, orang Tionghoa, orang Indian, orang Hmm. India, orang Melayu, orang Hmm. Malay yang aslinya mereka itu pasti ada dimanapun kita berada di Malaysia. Kalau Hmm. Jepon, pengalamannya sih gitu. Hmm. Nah, sementara di Indonesia misalnya kita mau ke daerah lain lah, taruh kata di mungkin Makassar gitu, atau kita ke daerah barat mungkin di Medan, itu mungkin ketemu orang Jawa aja susah gitu. Ketemu orang, let's say kita ketemu sesama orang Tionghoa di kota A dan kota B gitu bisa udah beda banget gitu. Jadi kayak kalau di sana tuh sesama Hmm. sesama India gitu misalnya, mereka bisa bahasa India. Sesama Chinese, mereka pasti bisa bahasa Mandarin. Hmm. Sesama Malay, sesama orang Melayu, mereka pasti bisa bahasa Melayu. Nggak ada bahasa daerah-daerah kecil-kecilnya lagi Hmm. gitu. Jadi ya culture shock-nya lebih ke bahasa, budaya gitu. Kalau dari yang lain, menurut Jepon masih bisa relate lah. Maksudnya ketika Jepon ada di Malaysia tuh masih bisa ngerasa ini masih ada Indonesia-Indonesianya. Karena memang Hmm. nggak beda jauh kan. Ya, ya, ya. Jadi apa ya, kasarannya mungkin nggak tahu ya, a sense of kayak unity-nya itu lebih didapetin di Indonesia gitu ya, karena kamu di mana aja bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau di Malaysia kamu harus lebih punya apa, awareness gitu. Oh, ini aku harus pakai bahasa ini untuk ngomong, nggak bisa Benar. dengan assume oh harus pakai Melayu semua bisa gitu ya. Iya, benar. Hmm. Kalau secara ini, kalau kayak apa, secara cuaca atau panasnya kan mungkin 11-12 lah ya sama Indonesia. Lebih panas mungkin atau gimana, Jeff? Panasnya kurang lebih sama lah. Hmm. Hujan kan memang memang ya masih daerah Southeast Asia, cuma musim Hmm. hujan, musim panas, terus Hmm. ya panas, terus kalau hujan ya hujan. Mirip kalau kalau cuaca nggak sampai yang harus perlu adaptasi lagi gitu, nggak Hmm. bisa langsung masuk lah. Oke. Dan kamu sayang pulang Indo nggak pas kamu di Malaysia? Kalau dulu sebelum pandemi itu pulang setahun berarti 3 kali. Waktu Hmm. tahun baru Imlek, waktu Hmm. libur semester di semester genap, dan waktu Hmm. libur semester ganjil di bulan Desember. Cuman karena kemarin pandemi semuanya susah, jadi sejak mulai pandemi itu berarti bulan apa? Bulan Maret Hmm. 2020 Hmm. sampai kemarin pulang bulan Juni itu nggak pernah pulang di Oh, Malaysia oke. terus. Hmm. Oh, wow, oke. Tapi apa namanya, nggak terlalu kamu kayak homesick gitu nggak, pas kamu nggak biasa pulang setahun 3 kali terus kamu kayak nggak pulang setahun lebih gitu, kamu rasanya kayak bosen? Awalnya homesick sih, Hmm. kayak kayak kangen masakan rumah, Hmm. kangen Hmm. hal-hal di sini yang murah di sana jadi mahal, misalnya kayak apa sih, gorengan gitu. Gorengan di Malaysia kayaknya nggak terlalu famous, nggak sampai apa ya, kalau di sini tuh istilahnya pasti kayak di mana-mana gitu Hmm. ada Hmm. gorengan. Kalau di sana tuh nggak, ya beda lah, akhirnya memang beda. Hmm. Terus tapi juga kebalikannya, sudah sampai di Jakarta, udah sampai di Indonesia, kangen Malaysia juga, kayak aduh pengen makan ini, pengen makan itu yang di sana tuh murah, tapi di sini jadi kayak wow mahal banget, kayak harus nahan-nahan diri banget. Dan secara rasa ya namanya bukan orang Malaysia, bukan bukan resep asli, bukan Hmm. orang yang mungkin lidahnya cocok atau gimana, beda aja gitu. Hmm. Oke. Iya sih. Tapi kayaknya apa, kayak maksud baik di Indonesia atau Malaysia, akses ke makanan itu masih gampang ya. Maksudnya mudah gitu ya. Cukup culturally diverse juga. Kamu mau makan makanan India, makanan-makanan peranakan misalnya, atau mau makan
makanan Melayunya gitu bisa dengan mudah gitu ya. Bisa, Ya. bisa banget di Mm, mm, Malaysia. Ya, yang paling Jepang suka sih sebenarnya paling berkesan tuh makanan India gitu. Di sini kayaknya nggak banyak sih yang jual makanan India gitu. mm, Di sana tuh warung aja sekelas kios, atau kalau di sini sebutnya apa? Pujasera ya, food court yang di pinggir-pinggir mm, jalan itu pasti ada minimal satu masakan India yang mm, wah, yang rempah-rempahnya tuh kuat. Kalau orang mm, Indonesia kalau orang luar bilang masakan Indonesia tuh rempahnya udah kuat, ini mm. masakan orang India tuh benar-benar lebih strong gitu. Bahkan Lebih sampai sampai kadang tuh habis makan, kalau misalnya sendawa atau bernapas tuh baunya masih bau rempah-rempah masih gitu. bau Kayak rempah-rempah. wah, kuat banget sih. Hmm. Kamu bakal Gitu. kangen Malaysia dong. Kamu sekarang kan udah nggak di sana lagi gitu ya. Kangen sih pasti, Hmm. karena Hmm. setahun terakhir di Malaysia itu udah jadi kayak rumah ya, karena eh, namanya pandemi, kita harus dengerin berita, kita harus Hmm. ngikutin berita, ngikutin Hmm. SOP dari pemerintah, Ya. boleh pergi apa enggak, kalau pergi gimana, terus kayak kita ngikutin semua muanya tentang Malaysia. Kalau misalnya ada kejadian waktu itu ada banjir gitu, Jepang, yang rasanya tuh kayak sedih gitu, kayak sesama, maksudnya ada di Malaysia tapi melihat ada daerah lain di Malaysia yang banjir besar, Hmm. terus kayak ya udah jadi second home lah bisa dibilang. Hmm. Cuman ya Hmm. ya kalau teman-teman bilang memang life must go on, jadi ya Hmm. harus move on, harus terus Hmm. menatap ke depan. Hmm. Bijaksana sekali, ya ampun. Itu Hmm. teman-teman sih yang bijaksana, Devon sih Oh, kurang ajar ya. oh, Oke, aku sekarang mau nanya tentang ini nih, apa namanya Euler IT ya. Kan jadi Oh, oke. eh, buat yang belum tahu, jadi nanti kamu aja tuh yang jelasin apa aku ini aja minta kamu aja yang jelasin. Jadi ada sesuatu yang namanya Euler ID Indonesia gitu. Eh, mungkin Devon bisa cerita apa sih itu? Oke, jadi Euler ID itu adalah sebuah project itu Hmm. yang kita run di Instagram, di mana kita itu berbagi informasi tentang matematika, tapi Hmm. bukan yang ada di buku sekolah atau buku kuliah. Hmm. Jadi kita sharing matematika itu bukan sebagai sebuah pelajaran, tapi lebih kepada sebuah informasi tambahan. Gitu. Mungkin kalau di buku matematika itu ada istilahnya, tahukah kamu, gitu ya, Hmm. kira-kira tahukah kamunya di buku matematika itu kita kumpulin semua lah, ibaratnya kita jadikan sebuah account. Gitu ya. Tentu saja ini berangkat dari keresahan Jevon melihat tadi sistem pendidikan matematika di Indonesia, khususnya waktu Jevon sekolah gitu, bahwa ini maksudnya kita belajar, misalnya belajar satu materi gitu. Apa ya yang kebayang, bilangan prima, Hmm. kita belajar bilangan prima. Seingat Jevon belajar bilangan prima itu cuman waktu SD, waktu belajar faktorisasi, waktu belajar apa. Setelah itu oke, kita masih pakai bilangan prima, tapi tidak sampai ditekankan lagi gitu. Bilangan prima loh ini, bilangan prima loh itu. Gitu. Hmm. Tapi ternyata kalau kita telusuri bilangan prima itu, setelah melewati berbagai proses matematika yang rumit dan panjang, bisa jadi sesuatu yang mengamankan data rahasia kita, rahasia data digital kita, gitu. Jadi Hmm. kayak orang-orang nggak kebayang, misalnya kita punya kalau di Indonesia kita sebutnya kan apa, GoPay, ShopeePay, terus kita punya OVO, kita Hmm. punya berbagai macam dompet digital yang lain, atau bahkan kartu kredit, kartu debit, mau bank manapun lah, BCA, Mandiri, manapun itu, mereka pakai bilangan prima, sistem penyimpanan datanya itu pakai bilangan prima supaya nggak dihack sama orang. Itu kayak Jevon pertama kali tahu aja tuh kayak wow, ternyata cuma bilangan prima aja itu sampai dipakai sebagai sistem penyimpanan data yang benar-benar apa ya, krusial menurut Jevon gitu. Perannya tuh penting. Terus karena itu kalau orang itu logikanya punya mungkin rasa ingin tahu lah, minimal ya rasa ingin tahu yang cukup dalam, mereka pasti tanya kenapa kok nggak bilangan lain, kenapa harus bilangan prima gitu.
Terus Hmm. kenapa kok dipakainya di penyimpanan bank? Kenapa kok nggak dipakai penyimpanan data yang lain? Apa sih krusialnya data di dunia keuangan ini? Sejarahnya gimana kok bisa sampai bilangan prima dipakai? Jadi ada banyak sekali cerita atau pengetahuan di luar buku teks, buku matematika kita itu yang sebenarnya bisa membuat orang tuh jadi tertarik sama matematika. Karena mereka tahu bahwa matematika yang mereka pelajari itu ada di dunia, bukan terus kita belajar bilangan prima lah cuma bilangan prima cuma ada di buku, itu abstrak, itu nggak ada aplikasinya, itu enggak. Makanya Euler ID itu semua post kita tidak ada tidak ada di buku sekolah. Hmm. Sampai sekarang sih, nggak tahu ke depannya gimana, tapi sampai sekarang tidak ada di buku sekolah, and tidak ada di buku sekolah itu artinya adalah tidak dipelajari secara mendalam. Mungkin dikasih buat selingat, iya, tapi nggak sampai kayak, oke yuk kita gali sejarahnya ini, oh yuk kita bahas ini, itu enggak. Cuman jadi kayak, oh ya sekedar informasi aja. Gitu. Jadi, Hmm. ya itu sih kenapa kok jadinya ngeran Euler ID, dan harapannya sih dengan adanya Euler ID ini ya orang-orang punya pandangan yang beda terhadap matematika. Nggak harus suka lah, Jepang juga nggak susah lah ya untuk mengubah orang dari yang nggak suka menjadi suka, apalagi kita sudah hidup mungkin bagi yang audiens kita itu belasan tahun, sudah SMA, sudah kuliah, terus mereka masih nggak suka matematika, itu juga susah gitu. Kita 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 nggak bisa mengubah suka atau tidak suka, tapi at least mereka tuh tahu matematika tuh punya sisi lain. Hmm. Benar, benar banget. Yes, ya. Jadi ya ini kayak misalnya yang Devon lakukan gitu atau podcast ini itu juga sebenarnya ya upaya ya, maksudnya ada pilihan gitu. Kita apa ada orang bisa tahu paling enggak apa kekuatan ya, kekuatan matematika atau kayak ya sisi-sisi lainnya lah ya yang mungkin mereka nggak tahu gitu. Dan Ya, ngomong-ngomong soal itu, ada nggak kayak particular kayak top post atau topik di yang apa Euler ID tadi yang mungkin mungkin tadi selain bilangan prima kan tadi kayak cukup mengejutkan Jevon secara pribadi gitu. Ada nggak kayak apa gitu hal baru yang Jevon baru tahu itu kayak di situ gitu di Euler ID itu sendiri. wah, banyak banget ya kalau hal baru yang mau itu kebanyakan tuh hal barunya baru tahu waktu riset mau nulis konten, Hmm. terus cari-cari di internet, aplikasi matematika atau matematika unik atau Hmm. matematika menarik, terus kayak, oh, oke, so apparently hal ini itu ada gitu. Selama ini Hmm. Jevon nggak pernah kepikiran, selama ini Jevon nggak pernah mengira ada orang yang sepeduli itu untuk Hmm. meneliti hal tersebut, tapi terus ternyata ada gitu. Misalnya eh, yang Jevon tahu itu kurva Bragistokron, Oh permasalahan ya. Bragistokron, autokron, itu hal-hal yang Jevon baru tahu waktu tulis konten gitu. Dan ada juga karena sekarang kita punya tim yang nulis konten juga bukan Hmm. Hmm. Jevon, ada juga hal-hal yang Jevon baru tahu waktu baca konten-konten para penulis ini, karena kan Jevon editor, ngecekin Hmm. konten kan, Hmm. bacain, pastiin semua nggak ada typo, nggak ada salah pilih kata atau apa. Terus Jevon kayak, oh wow, ini menarik sekali gitu, baru tahu loh. Kayak selama ini terus kemana aja, nggak pernah Hmm. tahu hal Hmm. ini, padahal hal ini tuh menarik banget. Dan memang benar ketika kita upload konten yang Jevon bilang menarik, benar-benar sampai bilang menarik Hmm. gitu, Hmm. responnya dari audiens positif kayak, wah mantap ya, baru tahu, wah Hmm. hebat ini bisa ngulas kayak gini. Jadi kayak ya itu sih yang Jevon memang tarik, itu spark-spark yang muncul di orang-orang bahwa matematika tuh nggak seperti yang mereka tahu selama ini di sekolah. Itu membuat Jevon terus semangat sih untuk Hmm. di Euler ID ini. Kalau kita ngomongin topik ada banyak ya, kita bisa bicara tentang fraktal, geometri misalnya, Hmm. kita bisa Hmm. bicara tentang geometri ala budaya Islam yang pakai segi 6, segi 8, segi 10, simetri misalnya. Lalu kita bisa juga bahas mengenai bilangan. Kalau bilangan bisa bicara bilangan kuadrat, bilangan prima, bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu ada di pohon, ya. Mungkin buat audiens yang nggak tahu ada di pohon. Terus kita belajar golden ratio, ada banyak sekali gitu ya yang susah juga kalau harus diingat dan di list satu-satu.
Cuman ketika kita melewati, ketika kita membaca dan menemukan itu, kita pasti akan kayak wow gitu, takjub. Oke. Nah ini jadi aku mau menyuruh orang-orang yang mungkin belum tahu nih ada Euler ID itu bisa follow Instagram ya. Di mana Jevon? Akalnya Di namanya? @Euler tapi tulisannya EULER. Euler ID official. Oke, nanti juga aku masuk ya. Euler ID official. Ya. Oke, nanti aku masukin juga di ini ya description juga deh. Ya ini aku lihat itu ya, bagus gitu banyak kontennya, terus warna-warni kan, warnanya tuh enak gitu kayak dilihat mata. Terus aku lihat random gitu berapa, oh iya menarik topik-topiknya ini kayak kelihatan gitu beda gitu dan beda in a good way ya kayak kayak yang tadi itu yang yang saat aku tadi juga kemarin kalau nggak salah pernah lihat yang dalam bahasa lain bahasa daerah ya Iya, bilangan dalam bahasa daerah. iya itu juga maksudnya menarik juga gitu belajar hal-hal yang maksudnya itu kan bukan matematika tapi trivia tentang yang hal-hal berhubungan sama matematika gitu, angka gitu sama ini ya menarik sih. Jadi buat yang belum tahu bisa di follow itunya Instagramnya gitu. Terus aku mau nanya sih, tadi kan kamu bilang banyak ya responnya positif rata-rata dari orang-orang gitu. Ada yang paling berkesan nggak yang kamu encounter gitu dari kamu ngepost di Euler ID itu? Kalau yang berkesan itu ada 1-2 orang yang sampai secara personal DM account Euler ID terus bilang terima kasih karena Euler ID ini dia sekarang meskipun masih belum bisa matematika di sekolah tapi dia mulai tahu matematika itu enggak seperti yang ada, jadi matanya tuh terbuka, dia mulai menikmati meskipun nggak bisa ngikutin pelajaran. Terus ada juga yang malah ngajak diskusi, jadi kayak diskusi tentang topik-topik yang kita baru bahas, kayak terus kalau kayak gini yang itu gimana, kalau kayak gini yang itu gimana, kayak curiosity-nya tuh mulai tumbuh. Sementara di sekolah kan curiosity ini kita nggak punya ruang cukup banyak untuk menurture curiosity kita. Kita selalu ya karena memang dikejar waktu, dikejar materi dan segala macam, capek juga kan sekolah lama banget dan segala macam les itunya kita nggak ada curiosity-nya. Mungkin padahal kalau kita dikasih waktu lebih, kesempatan untuk mempunyai rasa ingin tahu, itu menurut Jepon nggak harus di matematika ya, di mata pelajaran apapun yang orang suka, mereka akan mau menggali. Mereka kan nggak mau menggali partly, nggak semuanya tentu, partly karena mereka nggak ada waktu. Mereka mau menggali sampai gimana? Maksudnya nggak ada waktu, karena mereka harus kerjain yang lain. Bukan prioritas, dan nggak ada yang mendampingi, karena mungkin guru di sekolah atau guru lesnya juga nggak tahu mereka ngomong apa. Gitu. Jadi ya itu sih yang menarik diskusi, dan ada yang sudah sampai secara personal DM dan kasih testimoni gitu ya. Kita nggak pernah minta sih, kita nggak pernah minta testimoni juga. Jadi ketika ada testimoni masuk itu kita merasa oke, itu penyemangat kita untuk terus berjalan. Keren banget ya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya ini ya ke Jevon nih, mungkin secara umum ya, mungkin kayak ini kan salah satu, ini kan kayak bisa dibilang content creation gitu ya kan, yang Jevon sedang lakukan ini pakai media sosial untuk mempopulerkan matematika gitu. Nah ini aku udah tanyain juga sih ke mungkin di episode sebelumnya gitu ya, tapi aku merasa ini tuh menarik untuk dibahas masa depan kayak mungkin content creation bidang matematika di Indonesia gitu ya. Kan ini sekarang di zaman yang serba ya teknologi lah, banyak sekarang Instagram, YouTube gitu-gitu. Matematika itu bisa belajar matematika itu dari mana aja, termasuk di Instagram yang tadi Jevon lakukan gitu. Menurut Jevon, di Indonesia
content creation gitu atau content creator, orang yang melakukannya itu, apakah sudah banyak atau gimana? Masih berkembang atau masih dikit? Gimana? Ini mau pakai bahasa basi atau langsung to the point? Langsung aja to the point. Langsung to the point ya. Kalau to the point belum. Karena Jevon kurang tahu sih motivasi orang-orang lain yang menjadi content creator matematika itu apa, gitu ya. Karena kan bisa jadi memang tujuan mereka bukan untuk bukan seperti yang tujuannya Euler ID, bukan seperti tujuannya Jevon, gitu. Tapi yang punya tujuannya sama seperti Jevon itu belum banyak di Indonesia. Gitu. Jadi akun-akun matematika yang ada di Instagram itu masih kebanyakan fokus di pelajaran sekolah gitu ya. Mungkin juga menurut Jevon make sense lah, karena namanya sekolah online susah juga mau belajar. Jadi kalau mereka punya media lain belajar, contohnya Instagram, mereka bisa ketemu orang lain, saling komen, saling share post, dan ini itu belajar singkat ya, cuman baca post aja kita bisa review atau belajar, ya orang pasti akan mencari itu juga gitu. Jevon nggak bilang bahwa yang account-nya seperti ini itu jelek gitu, nggak. Cuman yang seperti kami, seperti Euler ID itu memang belum banyak gitu. Dan yang Jevon benar-benar enjoy, di sini boleh lah ya shout out untuk account-account yang menurut Jevon boleh ya. Kan harus diapresiasi. Menarik. Nah, itu dari sebenarnya inspirasi juga. Itu yang pertama adalah Neo Historia untuk sejarah, dan sorry kalau salah karena sering kelewatan, sering kebalik, info astronomi. Jadi kalau Neo Historia itu membahas tentang sejarah, bahasa Indonesia ya ini. Kalau info astronomi itu membahas tentang astronomi, jadi kejadian-kejadian di luar angkasa yang bisa diamati di Indonesia, menjelaskan berbagai macam teropong dan segala macam. Itu menurut Jevon menarik, dan itu menjadi salah satu inspirasinya Jevon mendirikan Euler ID. Gitu. Dan yang membuat Jevon semakin semangat adalah seringkali orang kalau namanya berbagi, tentu nggak offense, no offense juga, bahwa mereka itu kan mungkin nggak mau di Instagram karena gratis, nggak dibayar. Mungkin mereka akan pilih platform di mana mereka juga bisa mendapat penghargaan, yaitu haknya mereka. Tapi dengan adanya itu, salah satu akibatnya adalah ya yang di Instagram ini nggak banyak. Dan Jevon memang nggak pakai media sosial yang lain ya, nggak pakai Line, nggak pakai Facebook, nggak pakai Twitter, nggak pakai TikTok, cuma pakai Instagram sama YouTube. YouTube pun bukan sosial media lah itu. Jadi nggak tahu yang lain itu gimana. Cuman di Instagram memang menurut Jevon masih belum banyak lah. Masih ada potensi yang sangat besar gitu. Makanya kenapa misalnya salah satunya itu Euler ID mengadakan kontes konten. Jadi kita kontes menulis konten. Nah, itu benar. Kontes menulis konten matematika, tapi ya benar yang out of the box, yang ala-ala Euler ID gitu. Dengan harapan supaya semakin banyak orang ini mau menyalurkan, mulai berpikir gitu kan. Dan kalau misalnya memang ada yang tertarik dan kita rasa bagus, bukan tidak mungkin gitu kita akan mengajak mereka untuk gabung gitu. Kita menjadi satu komunitas gitu. Bukan semata-mata pengen keren-kerenan, tapi lebih ke ya yang sepemikiran gabung-gabung dulu, kita belajar bersama, bertukar pikiran gitu. Oke. Ini by the way udah berapa lama Euler ID ini berdiri? Euler ID berdiri sejak Maret 2020, sejak pandemi yang lockdown. Sejak pandemi. Ya, sebenarnya idenya dan kemauannya itu udah dari 2 tahun, 3 tahun, 2021 ya sekarang, berarti 3 tahun yang lalu, 2018. Jevon itu sudah kayak kepikiran, buat apa ya, mau buat YouTube, atau mau buat website, atau blog, atau mau buat account Instagram, atau mau pakai Twitter, atau mau pakai Line Ad, gitu. Cuman karena waktu itu sibuk, jadi ya terbuyar kemana-mana, konsentrasi dan fokusnya. Tapi sejak pandemi, karena nggak tahu ya, 2 minggu pertama pandemi itu kan kita nggak ngapa-ngapain kan. Kita bener-bener kayak nol gitu, kita cuma di rumah, suntuk banget, terjebak kayak ya udah,
why not kita mulai sekarang aja. Dan bersyukur ketika teman-teman yang lain yang waktu itu juga buat account, ada beberapa yang sekarang nggak aktif karena sibuk kuliah juga, sibuk kerja, tapi Euler ID ini masih bisa jalan walaupun ya sekarang udah mulai kerja, harus pinter-pinter mengatur waktu lagi, karena menurut Jevon adalah potensi dan harapan dari account-account matematika seperti Euler ID. Oke. Yes. Aku setuju sih sama yang tadi yang mengajak orang melalui ini tadi konten itu ya, mungkin salah satu upaya yang bagus juga sih, bikin orang untuk dan membuat orang jadi mau nulis gitu ya, karena kayaknya itu juga skill yang underrated ya, kayak skill menulis itu kayaknya skill yang underrated. Benar. Nggak banyak orang yang suka nulis gitu maksudnya. Wah, itu benar banget kalau itu. Iya, dan itu bisa di nurture lah ya, maksudnya lewat ini gitu. Sekarang timnya udah berapa orang, Jevon, di Euler ID? Sekarang kami ada 5 orang. 5 orang penulis konten. Yang khusus penulis konten itu ada 3. Ada 1 desainer, khusus desainer, dan yang 1 Jevon. Jevon ini editor lah. Nulis konten juga kadang, sekarang masih beberapa kali tulis, tapi lebih banyak editing. Jadi editor konten, typo, dan segala macam, terus editor desainnya juga. Jadi setelah didesain, Jevon yang cek-cek lagi apakah sudah pas, apa ada yang meleset warnanya atau posisinya, gitu. Terus baru di-upload ke Instagram. 5 orang sih, Jevon juga bukan nggak mau banyak-banyak dulu, karena lebih baik pelan-pelan. Nah, kalau terlalu cepat nanti, apalagi sekarang sibuk semuanya, dan ya yang membedakan kan ini bukan bisnis yang orang-orangnya itu full time ngurusin ini, tapi ini kan organisasi, komunitas yang orang-orangnya juga sibuk kemana-mana, kuliah, sekolah. Jadi ya memang pelan-pelan aja sih kita, cuman pasti ada harapan lah untuk memperbesar timnya supaya kita kapasitasnya bisa lebih banyak, kita bisa expand gitu. Cuman mungkin itu masih nanti lah. Sekarang kita masih, khususnya Jevon sih, masih membangun culture dan yang menyesuaikan dulu lah dengan yang ada sekarang, apalagi kerja juga kan. Oke, yes. Aku ngomong sama Jevon ini bisa aura semangatnya tuh bisa ini ya, bisa apa sampai namanya? Ya, dari bisa Jakarta sampai ke Sydney. Sampai ke mana? Ke Australia. di mana ya sekarang? Di Sydney. Oh, oke ya, berarti dari Jakarta sampai ke Sydney. Ya, 5.300 kiloan itu ya, bisa beneran deh. Aku kayak dengar kamu ngomong itu rasanya kayak ya semangat gitu. Maksudnya oke, ternyata masih ada loh apa namanya, bukan masih ada, seolah-olah nggak ada gitu ya. Kayak maksudnya ada anak muda yang peduli sama pendidikan, terutama di sisi matematika konteksnya, dan kayak mau melakukan sesuatu gitu untuk melakukan perubahan gitu. Dan ya mungkin buat orang-orang yang mendengar ini yang tertarik ya bisa dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Jeff, untuk mungkin bisa kayak consider gitu, mungkin menulis konten untuk Euler ID mungkin lewat kontesnya tadi. Itu kontesnya udah ini belum, udah rilis belum atau akan? Kita akan rilis untuk edisi yang ketiga. Kita akan rilis edisi yang ketiga di akhir bulan September atau di awal bulan Oktober. Dan untuk yang ketiga ini, sekalian promosi ya. Jadi untuk yang ketiga ini pertama kali akan ada hadiah bentuknya uang. Gitu. Sebelumnya hadiahnya hanya piagam, tapi karena berbagai usaha yang sudah tim kami lakukan, konten ketiga ini nanti akan berhadiah uang. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik, pengen coba-coba, itu pengen tahu sih gimana rasanya menulis konten, ya bisa langsung ikut aja. Di follow aja Instagramnya Euler ID, informasinya nanti semua ada di situ. Oke, thank you banget Jevon. Kayak ini kalau dilanjutin bisa berjam-jam, tapi kayaknya
Aku masih pengen ngomong cuma kayaknya udah mau kelamaan ya, nanti mungkin bisa ada ngomong lagi hal yang lain tentang pendidikan gitu ya. Tapi thank you banget Jevon udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai gini ya. Ini kayaknya sangat membuka wawasan sekali. Ya oke, mungkin ada kalimat penutup buat orang-orang yang mungkin ini ya ragu untuk kayak mulai membuat konten, atau mungkin ragu untuk ya mulailah kayak mungkin secara umum mulai gitu ya, gimana? Ya. Salah satu prinsip hidup Jevon yang Jevon terapkan di berbagai hal, salah satunya memulai Oler ID-nya adalah start when you are not ready. Karena kalau kita nunggu kita siap, kita nggak akan mulai. Selalu akan ada hal yang membuat kita merasa kita nggak siap. Yeah. Dulu juga waktu mulai Oler ID juga awalnya Jevon merasa ini nggak siap, ini belum ada apa-apanya gitu. Tapi okay, start when you are not ready, not when you are ready. Gitu. Because you will never be ready. Gitu. Apapun yang teman-teman mau lakukan, mungkin mau memulai sesuatu, bisa usaha, bisa project, atau hobi baru, ya itu just do it. Gitu. Selama itu positif, selama itu nggak harus membangun lah, tapi nggak negatif, nggak merusak dulu. Yang penting itu just do it. Gitu. Ada orang-orang yang bilang bahwa kalau ngelakuin hal ini seharian tuh nggak bagus apa gitu, jadi mereka nggak mau. Ya oke, kalau memang nggak bagus nggak masalah, tapi kalau itu hanya sebagai excuse, nggak menyalahkan tapi sayang gitu. Ketika kalian sudah punya desire untuk melakukan sesuatu, cuma tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat itu terjadi, make it happen gitu. Nah, untuk make something happen itu memang butuh banyak usaha, butuh kesiapan dan segala macam. Tapi ya itu tadilah, start when you are not ready, karena you will never be ready lah. Gitu. Oke, sangat bijaksana, sangat menyentuh. Iya benar. Itu aku nggak pernah dengar sih kalimat, tapi itu kayaknya sangat ini ya, itu sangat mengena. Jevon dengar dari salah satu YouTuber namanya Matt Diavela. Dia YouTuber yang membahas tentang productivity, tentang personal finance management, tentang minimalism. Jadi Jevon belajar banyak juga dari dia in terms of dia productivity ini, dan satu kalimat yang masih keinget di otaknya Jevon, start when you are not ready. Biasa. Oke. Akan saya lakukan, Jevon. Oke, thank you Jevon ya, udah ini sekali lagi menyempatkan waktunya. Mungkin next time ini ya kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang bersifat filosofis. Yang menarik sih ngobrol. Ya. Okay. Thank you juga Kevin sudah, it's an honor for me untuk bisa ngomong, apalagi ngomong dengan sesama orang yang berkecimpung di dunia matematika, terus udah sampai PhD, jadi benar-benar udah matematikanya tuh dalam lah gitu. Jadi berharap banget kita bisa mungkin ketemu lagi, mungkin nggak harus di podcast, di platform lain di mana kita masih bisa sharing-sharing dan bertukar pikiran lah, karena di zaman sekarang bertukar pikiran itu menurut Jevon berharga banget sih. Benar, ya. Dan kemampuan. Sebenarnya ini nggak menyita waktu ya, malah Jevon lebih suka gitu daripada Jevon nggak ngapa-ngapain kan. Gitu. Jadi ini malah lebih bermanfaat buat Jevon, harapannya bisa membagikan manfaat juga ke orang lain yang mendengar atau menonton recordingnya ini kan. Recordingnya, iya. Aku juga bikin podcast juga kayak enjoy gitu, kayak ngomong sama orang baru, dapetin insight-nya mereka, belajar sesuatu dari mereka, saling belajar gitu kan. Ya. Bercakap-cakap seperti ini itu yang sesuatu yang aku juga rasakan penting banget gitu. Oke, kalau gitu, thank you Jevon sekali lagi ya. Oke, thank you Ko. Bye bye.